Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Indriawati Angkom, salah satu pengajar di dalam program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Video kali ini saya akan membahas tentang implementasi di dalam COVID. Apa itu COVID implementasi? Jadi pada saat ini tata kelola TI yang ada di dalam perusahaan berada di dalam top manajemen itu merupakan satu bagian penting, sehingga dibutuhkan satu pola atau model yang memungkinkan kemajuan dari satu manajemen atau tata kelola TI. Informasi dan kualitas dalam penyebaran TI diharapkan secara menyeluruh ada di setiap aspek. Tujuan dari implementasi adalah memperoleh nilai dari sebuah investasi TI dan mengelola berbagai peningkatan yang berkaitan dengan risiko. Nah, kemudian meningkatkan regulasi dari penggunaan informasi bisnis yang mendorong kesadaran akan pentingnya tata kelola dan manajemen TI yang baik. Implementasi COVID meliputi beberapa objek berikut. Yang pertama adalah posisi GATE, yaitu Governance of Enterprise IT. Subjek yang lain adalah ketika implementasi itu diterapkan, di dalamnya akan mengambil langkah untuk bagaimana mengembangkan GATE. Mengambil langkah pertama atau yang menjadi prioritas untuk mengembangkan GATE. Kemudian mengimplementasikan tantangan dan faktor untuk menuju sukses. Mewujudkan hubungan GATE terhadap organisasi yang menuntut dari perubahan perilaku di dalam organisasi. Kemudian mengimplementasi pengembangan berkelanjutan yang meliputi mengubah pemberdayaan dan manajemen program. Jadi ketika sebuah model sudah diterapkan, sebuah saran atau sebuah kebijakan sudah diterapkan, mengharapkan kemajuan dari sebuah organisasi tersebut. Ini adalah 7 fase implementasi di dalam COVID, di mana berbentuk lingkaran, ada 3 cincin, ada program manajemen, ada change enablement, dan congenital improvement life cycle. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase yang pertama adalah where are the drive. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah memulai program. Kapan menentukan waktu kapan akan memulai program tersebut. Dengan kata lain, what are the drivers? Ini adalah membangun sebuah tujuan untuk berubah menjadi lebih baik. Di dalam fase ini juga akan mengenali kebutuhan apa saja yang dilakukan untuk tindakan. Tindakan apa yang harus dibutuhkan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Fase yang kedua adalah where are we now? Di mana di dalam fase ini adalah di mana kita sekarang, gitu ya. Nah, di mana kita sekarang itu melihat diri sendiri dalam arti
ya, melihat kondisi perusahaan tersebut. Ya. Nah, dilakukan audit itu karena ada satu masalah. Nah, atau bisa jadi kenapa dilakukan audit untuk mengetahui sejauh mana proses manajemen itu berlangsung. Masalah yang muncul itu biasanya terjadi karena gagal inisiatif TI. Tidak ada atau belum adanya pemanfaatan teknologi di dalam organisasi tersebut. Kemudian meningkatnya biaya. Misalkan saja di dalam operasional manajemen, semakin hari semakin bertambahnya bulan, biaya operasionalnya semakin meningkat. Hal tersebut tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada. Oleh karena itu diadakan audit. Sesungguhnya apa yang terjadi? Terus kemudian membuat satu persepsi bisnis rendah nilai untuk sebuah investasi TI. Jadi membuat persepsi bisnis apa yang sedang terjadi, mengira-ngira apa yang terjadi di dalam satu organisasi ini. Insiden signifikan terkait terhadap risiko IT. Hubungannya adalah misalkan kehilangan data. Kemudian itu adalah masalah yang muncul yang berhubungan dengan IT. Bisa jadi dengan masalah pengiriman layanan. Mungkin bisa terjadi karena kegagalan memenuhi peraturan atau persyaratan kontrak. Nah, letak kegagalannya di mana? Itu kita kenali di dalam fase kedua. Di fase kedua ini juga nanti akan ditemukan temuan audit untuk IT yang sekiranya ada proses kinerja yang buruk atau proses layanannya itu adalah rendah. Jadi semua kelemahan-kelemahan itu mulai ditemukan. Kemudian tersembunyi dan atau nakal ITU pengeluaran. Jadi banyak sekali pengeluaran yang tidak tampak. Itu yang menyebabkan perlunya satu audit. Ini harus bercermin juga. Sebuah auditor menerawang atau berkesimpulan tentang apa masalah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Fase ketiga dalam implementasi adalah where do we want to be? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah di mana kita ingin menjadi apa. Jadi pada fase ini sudah merancang, memberikan satu rencana sasaran dalam pemberdayaan perubahan. Jadi membuat suatu rencana agar dalam proses untuk menuju perbaikan. Pada fase ini juga akan dilakukan satu komunikasi visi. Dibuat satu komunikasi sehingga si auditor tahu sesungguhnya visi itu apa. Visi yang perusahaan terapkan itu apa. Sehingga kalau memang visi itu kurang meyakinkan atau kurang signifikan, itu akan menjadi sebuah masukan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian mengembangkan strategi komunikasi. Mengkomunikasikan visi kepada semua sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Mengartikulasi alasan dan manfaat perubahan. Jadi memberikan alasan atau memberikan penjelasan kepada
sumber daya manusia bahwa ketika nanti ada satu kebijakan, ini loh alasannya karena ini. Sehingga manfaat yang timbulkan atas kebijakan ini adalah ini. Kemudian tetapkan status target dan lakukan analisis kesenjangan. Menetapkan status target saya atau target perusahaan itu sampai mana. Saya akan menentukan pada target nilai level 5. Bagaimana nilai 5 itu akan tercapai. Tentukan juga target status perbaikan. Sampai mana perbaikan itu harus dilakukan. Nah, itu juga harus mempunyai target. Analisis kesenjangan dan identifikasi potensi perbaikan. Apakah mungkin perbaikan itu dilakukan atau tidak? Fase keempat adalah what need to be done, apa yang perlu dilakukan. Nah, pada fase ini sudah direncanakan, kemudian mulai untuk dikembangkan. Kembangkan rencana program, kemudian prioritaskan kegiatan yang sekiranya penting. Dan itu menjadi satu potensial untuk menuju perbaikan yang baik. Pada fase ini mengembangkan proyek formal, kemudian dan dapat dibenarkan, dalam arti adalah mulai pengembangan proyek formal berdasarkan apa yang sudah direncanakan. Gunakan rencana yang cukup mencakup kontribusi dan tujuan program. Pemberdayaan, berdayakan pemain peran, dan identifikasi kemenangan cepat. Jadi dengan memilih atau memanfaatkan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya sehingga tujuan perusahaan itu cepat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian benefit manfaat tinggi, keuntungan tinggi atau implementasi mudah, implementasi dengan cara mudah itu harus didahulukan. Dapatkan dukungan dari pemangku kepentingan utama yang terkena dampak dari satu perubahan. Identifikasi kekuatan dalam proses yang ada dan tingkatkan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian di dalam fase ini akan mulai mendesain dan membangun satu perbaikan. Setelah membangun perbaikan, plot-plot perbaikan tersebut ke dalam kisi atau kelompok-kelompok sehingga tahu mana yang akan diprioritaskan melalui pendekatan. Nah, pendekatan di sini bisa berupa pendekatan hasil, sumber daya yang dibutuhkan, biaya, estimasi waktu, dan ketergantungan proyek dan risiko. Yang selanjutnya adalah fase kelima, di mana fase kelima ini bagaimana kita sampai ke sana. Bagaimana kita sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Jalankan rencana yang sudah tadi ada di dalam fase sebelumnya, menjalankan proyek, memberikan laporan kepada pemangku kepentingan, kemudian mendokumentasikan apa yang dilakukan, yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan manajemen perusahaan. Aktifkan operasi yang digunakan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan role yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian bangun momentum dan kredibilitas dengan cepat.
Nah, ini dibutuhkan kerjasama yang solid antara sumber daya manusia dengan pekerja dengan pihak manajemen. Merencanakan aspek budaya dan perilaku dari transisi yang lebih luas. Jadi merencanakan bagaimana budaya dan perilaku dari sumber daya manusia itu. Karena kenapa harus merencanakan dari aspek budaya? Jelas, setiap individu mempunyai karakteristik dan berasal dari daerah masing-masing, sehingga mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga diperlukan satu kebersamaan, sehingga nanti hasilnya adalah membentuk satu aspek budaya yang sesuai dengan visi perusahaan. Menetapkan ukuran keberhasilan, menetapkan perbaikan, kemudian mengadopsi dan mengadaptasi praktek-praktek terbaik sesuai dengan pendekatan perusahaan. Fase ke-6 yaitu did we get there? Apakah pihak perusahaan itu sudah sampai tujuan? Caranya bagaimana? Yaitu memantau kinerja program yang sudah terlaksana. Kemudian pantau dan ukur seberapa besar kinerja investasi yang sudah dilaksanakan. Cantumkan pendekatan baru, hasilnya seperti apa, melakukan transisi dari model proyek lama menjadi model proyek yang baru. Pantau apakah peran dan tanggung jawab itu telah diambil, melacak dan menilai tujuan dari rencana respon perubahan, menjaga komunikasi, kemudian dioperasikan dan diukur. Diukur ini nanti menggunakan satu skala prioritas, skala untuk mengetahui di mana letak keberhasilan dari satu usulan atau satu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam fase ini, pencapaian tujuan juga bisa melalui menetapkan target. Tetapkan target untuk setiap metrik atau tujuan atau suatu kegiatan. Kemudian ukur metrik terhadap target dan komunikasikan hasil dan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Fase ke-7 adalah how do we keep the momentum going. Bagaimana kita menjaga momentum itu terus berlangsung. Jadi istilahnya adalah pemeliharaan. Bagaimana memelihara proses manajemen agar tetap pada rule yang baru. Perbaikan berkelanjutan, menjaga momentum itu sangat penting untuk mempertahankan siklus hidup. Kemudian meninjau manfaat program yang sudah dijalankan. Kemudian mengkaji efektivitas dari kegiatan melalui tinjauan program yang dikumpulkan. Ada just time, penguatan kesadaran, kampanye komunikasi yang sedang berlangsung. Dalam hal ini adalah umpan balik tentang kinerja. Kemudian komitmen manajemen puncak yang berkelanjutan. Jadi pemantauan manajemen puncak dalam hal ini sangat diperlukan agar kegiatan yang dilakukan itu tetap terpantau dengan baik.
Pantau dan evaluasi mengidentifikasi tujuan tata kelola baru. Apakah sudah bekerja dengan baik atau belum berdasarkan dengan pengalaman program yang lalu. Mengkomunikasikan pelajaran yang diperoleh dan persyaratan peningkatan lebih lanjut untuk interaksi siklus berikutnya. Ini adalah tingkat kapabilitas dalam COVID, mulai dari tingkat kapabilitas 0, berada di incomplete proses, 1 itu pada performance proses, 2 itu di manage proses, stabilized proses dalam tingkat 3, predictable proses dalam 4, dan optimizing proses. Ini dikelompokkan dalam kegiatan, hasil dari kegiatan audit. Kemudian adalah tingkat kapabilitas. Ketika kita bicara tentang kapabilitas, penilaian pada tiap level menurut ISAKA dibagi menjadi 4, yaitu N, P, L, dan M. N ini dalam kategori tidak ada atau hanya sedikit bukti. Jadi proses audit itu kan mengaudit atau mengoreksi dokumen yang ada. Selain menilai dokumen yang ada, juga menilai tentang tindakan yang dilakukan keseharian. Jika posisinya pada N, berarti kategori ini ketika melakukan audit tidak banyak bukti yang diberikan ketika audit bertanya, ketika auditor bertanya. Kemudian yang kedua adalah P, partiality achievers atau pencapaian sebagian. Di sini menjelaskan bukti itu ada, tetapi tidak komplit, gitu ya. Bukti, ada beberapa bukti mengenai pendekatan yang dilakukan dalam keseharian. Nilainya antara 15 sampai 50%. Level yang ketiga adalah L, Langerly Activist atau secara garis besar sudah tercapai. Di sini proses audit sudah dilaksanakan dan terdapat bukti. Kemudian adanya pencapaian yang signifikan atas proses yang sudah berlangsung. Meski mungkin masih ada kelemahan yang tidak signifikan. Rank di sini adalah 50 sampai 85%. Yang keempat adalah F, fully activist atau pencapaian penuh. Dalam hal ini buktinya sudah komplit, sudah lengkap. Pencapaian penuh atas atribut proses tersebut. Tidak ada kelemahan terkait atribut proses. Range-nya juga sangat tinggi, 85 sampai dengan 100. Tingkat kapabilitas menyediakan sebuah pengukuran terhadap kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis. Ada 6 level, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk proses 0, proses yang ditemukan oleh auditor adalah proses itu belum diimplementasi atau gagal untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada bukti pencapaian dan sistematis pada tujuan proses. Level 1 adalah performance proses, jadi proses itu sudah diimplementasikan sesuai dengan tujuan, tapi dokumentasinya belum baik.
Level 2, manage proses. Proses ini diimplementasikan ke dalam sebuah management. Direncanakan, diawasi, dan diperbaiki. Produk yang dihasilkan atau dikerjakan itu sudah mapan, bidang kendalian dan pengawasan juga sudah berjalan. Tapi masih belum sempurna. Level ketiga sudah di atas lebih baik. Proses diimplementasi menggunakan proses yang terdefinisi yang mampu mencapai sebuah keluaran proses. Pada level 4, proses itu berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Dan level 5 itu adalah sudah perusahaan tersebut sudah secara terus-menerus meningkatkan tujuan atau meningkatkan performa dari kegiatan bisnis dalam mencapai tujuan. Tahapan penelitian ada siklus studi pendahuluan, identifikasi kondisi bisnis dan TI saat ini itu seperti apa, pemetaan tujuan bisnis dan tujuan, menentukan capability model, analisis GAP, temuan hasil evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Contoh, kita masuk ke dalam studi kasus sebuah rumah sakit. Nah, ketika auditor itu datang sebelum melakukan kegiatan audit, ya, maka dia harus memahami company profile dari rumah sakit tersebut. Setelah memahami, baru dilakukan pemetaan arahan bisnis ke dalam enterprise goal. Kemudian dipetakan ke dalam IT related goal dan pemetaan IT related goal ke dalam IT related process pada domain PAI. Nah, kebetulan di sini ya domain yang dipilih adalah domain PAI. Kemudian menginterpretasi domain PAI COVID-5 sesuai dengan domain dan subdomain yang ada di dalam PAI 5. COVID-5 maksud saya. Setelah pola atau model itu sudah ditentukan, maka dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Nah, setelah data itu terkumpul, diolah, kemudian dilakukan klasifikasi knowledge proses dan pengukuran dari capability level. Nah, setelah itu dihitung gap-nya sampai diputuskan atau diberikan feedback atau masukan terhadap rekomendasi hasil audit. Ini adalah kasus yang harus diselesaikan dalam rumah sakit MP. Ini adalah informasi-informasi terkait ya, yang dikumpulkan oleh audit, ya, tim audit, sehingga nanti diharapkan ketika ini diaudit, kemudian menghasilkan satu layanan kesehatan paripurna yang baik. Nah, apa saja yang menjadi bahan audit akan dilihat bagian pendaftaran, penerimaan pasien, terus bagaimana perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan intensifnya bagaimana, pengendalian infeksinya bagaimana. Yang berhubungan dengan outbound positif, lihat pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis, marketing and sales and service. Nah, ini adalah
poin-poin yang nantinya kita kembangkan ke dalam sebuah pertanyaan. Penurunan sasaran mulai dari stakeholder drivers, kemudian stakeholder need. Apa yang dibutuhkan yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional. Itu kan yang dibutuhkan oleh stakeholder, bermutu, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, enterprise goal-nya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Salah satunya adalah melalui pembangunan atau implementasi sistem informasi. Nah, ini adalah pemetaan yang dilakukan oleh tim auditor. P itu adalah primary, S itu adalah sekunder. P itu adalah berarti dia sebagai mempunyai hubungan yang kuat, sangat penting sebelum S. Setelah dirunut, itu terdapat atau dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit. Percepatan terhadap penerimaan pasien serta mempercepat produktivitas staf. Sehingga disimpulkan menggunakan PAI 01. Manage, Programmer, and Project. Nah, di dalam PAI 01 itu membahas apa saja, yaitu meliputi strategi enterprise dan jalur koordinasi yang meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Ini adalah penjelasan di dalam PAI 01, mulai dari deskripsi, tujuan dari PAI 01, dan metrik. Metrik di sini dicontohkan bahwa tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup layanan dan layanan yang sedang berjalan. Jumlah insiden terkait dengan TI yang tidak teridentifikasi oleh di awal program. Jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Ini nanti akan dikembangkan ke dalam sebuah pertanyaan. Dan siapa saja yang akan ditanyai. Di dalam PAI 01, setelah menentukan apa saja subdomain di dalam PAI 01, dibuat pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam kegiatan subdomain PAI 01. Misalkan saja, dalam mengelola program dan proyek, yang melakukan atau berperan adalah eksekutif bisnis, komite strategis, dan CAO. Dalam menginisiasi program yang terlibat adalah CAO, pemilik proses bisnis, komite strategi, dan manajemen proyek. Ini adalah analisa gap-nya. Diambil contoh untuk salah satu subdomain PAI 01.3, yaitu yang berhubungan dengan manage stakeholder engagement yang menunjukkan pada level predictable, yaitu skornya adalah 4,14. Padahal realitinya atau kenyataannya baru mencapai 1,79. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlu peningkatan intensitas pertemuan yang membahas tentang evaluasi EHR atau suatu sistem EHR di rumah sakit NP. Pembagian wewenang
yang dilakukan oleh manajemen karyawan dalam harus dioptimalkan, dan agar EHR ini bisa mengakomodasi kebutuhan dari rumah sakit dengan cakupan seluruh entitas. Contoh pada subdomain BAI 01.4 yang berhubungan dengan develop and maintain the program plan. Activity berada pada level predictable, skornya adalah 3,25. Secara reality baru mencapai skor 1,67, jadi masih jauh. Nah, indikasinya adalah sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di dalam BAI 0104. Belum optimalnya proses audit internal di dalam sistem informasi EHR di rumah sakit NP. Nah, selain itu, penjadwalan proyek perbaikan dan pengembangan EHR masih memerlukan perbaikan terhadap ancaman atas keterlambatan pengerjaan. Ini adalah saran yang diberikan oleh tim auditor yang berhubungan dengan subdomain BAI 0104. Menyusun rencana program, tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek, menetapkan tanggung jawab masing-masing proyek, menentukan cara komunikasi proyek yang efektif, mengawasi pelaksanaan program dan proyek, sesuaikan dengan rencananya. Yang terakhir adalah melakukan perubahan rencana program saat proyek itu sudah selesai. Nah, pada intinya adalah apa yang diberikan oleh tim audit sebagai masukan kepada perusahaan untuk direalisasikan. Nah, dalam hal ini hubungannya adalah tingkat keberhasilan dari satu organisasi atau perusahaan. Demikian materi dari saya. Jangan lupa subscribe and share. Semoga ilmu yang saya bagikan berguna bagi semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.